Selamat pagi. Perkenalkan, aku Anissa Selpianti dari kelas 9A. Aku akan mengamati bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan, di mana terjadi proses pembuahan atau disebut juga dengan proses penyerbukan, yang dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Yuk kita amati melalui gambar ilustrasi bagian-bagian bunga mawar. Ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan bagian yang mencolok, biasanya berwarna-warni. Fungsi mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga supaya mau mendekat dan membantu proses penyerbukannya. Letaknya di bagian dalam kelopak bunga. Kalau yang ini namanya kelopak bunga, letaknya ada di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar. Biasanya kelopak bunga berwarna hijau menyerupai daun. Dasar bunga terletak di bagian ujung bawah sebelum bagian tangkai bunga. Fungsi dasar bunga adalah sebagai tempat melengkapnya mahkota bunga dan bagian bunga lainnya. Ini tangkai bunga. Fungsinya adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Kalau ini namanya putik. Posisi putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Putik adalah alat kelamin betina dan mengandung sel telur. Ini namanya benang sari bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan atau organ reproduksi jantan pada bunga. Posisinya lebih tinggi dari bagian bunga lain. Kondisi ini memudah proses penyerbukan bunga, yaitu ketika serangga mendekat dan menyentuh bunga, maka serbuk sari akan jatuh mengenai putik dan terjadilah proses pembuahan. Kepala putik bergelombang, sedangkan tangkai putiknya ada bulu-bulu elusnya. Benang sari bunga mawar jika dilihat melalui mikroskop bentuknya seperti kecambah. Kepala benang sarinya seperti biji terbelah dan tangkainya halus. Bakal biji, disinilah tempat terjadinya pembuahan. Ini adalah bunga mawar, tapi pada tumbuhan berbuah seperti mangga atau jambu, maka disinilah letak bakal buah. Bunga mawar disebut bunga sempurna jika memiliki semua bagian kecuali putik, maka disebut bunga jantan. Jika memiliki semua bagian kecuali benang sari, maka disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga hermafrodit. Bunga mawar termasuk berkelamin sempurna atau hermafrodit. Artinya, dalam satu bunga terdapat putik dan benang sari. Fungsi bunga. Tumbuhan mawar, terutama pada bunganya, memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala putik. Sekian, terima kasih. Saya Anissa Selpianti dari kelas 9A.